Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini film yang akan dibahas adalah Bikat yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan terbongkarnya aib seorang pejabat tinggi Korea, di mana saat itu dia sedang mencalonkan diri untuk melanjutkan jabatannya yang kedua periode. Dan ternyata dalang dari pembongkaran itu bukan dari saingannya atau lawan politiknya, melainkan istrinya sendiri, yaitu Min Yong. Untuk menjalankan misinya, Min Yong pun dibantu oleh seorang teknisi handphone. Kita sebut saja dia Kang. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya juga mengingatkan, video ini full spoiler dan mengandung adegan dewasa. Buat adik-adik, jangan menonton ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Film dimulai dengan diperlihatkannya Kang yang sedang memperbaiki sebuah handphone. Saat Kang sedang memulihkan semua data yang ada di handphone, Kang pun kaget melihat foto-foto pemilik handphone yang begitu dahsyat. Pemilik handphone pun datang untuk mengambil handphonenya yang telah selesai diperbaiki. Pemilik kaget mengetahui bahwa foto-foto yang telah lama dihapus bisa kembali lagi oleh Kang. Kang menjelaskan bahwa foto-foto yang telah dihapus tidak begitu saja hilang permanen, melainkan masih tersimpan di memori handphone. Dan menjelaskan foto yang dipublikasikan adalah akad, sedangkan foto yang diprivasi adalah bikat. Ayo coba cek lagi handphone kalian apakah sudah benar-benar terhapus. Mendengar penjelasan Kang, pemilik pun meminta Kang untuk menghapus secara permanen. Tetapi momen itu dimanfaatkan Kang dengan meminta bayaran lebih, yaitu $1.000. Saat Kang sedang tidur, dia pun terbangun dikarenakan ada yang mengetuk pintu apartemennya. Saat dibuka, ternyata seorang wanita yang menggunakan kacamata hitam. Dia adalah Min Yong. Min Yong meminta bantuan Kang untuk memperbaiki handphonenya yang sudah rusak parah. Kang pun beralasan handphone tersebut sangat sulit diperbaiki. Dia pun meminta bayaran yang cukup mahal. Saat Min Yong sedang terdiam, Kang menyadari kalau Min Yong adalah seorang artis. Dan Kang merupakan salah satu penggemarnya. Min Yong pun hanya diam dan memalingkan wajahnya. Min Yong pun berkata akan membayar berapapun jika semua data di handphone tersebut dapat dipulihkan. Dan Min Yong pun berlalu pergi. Scene berpindah, diperlihatkannya Kim Tae-san dengan pendukungnya yang sedang berkampanye dalam pemilu. Min Yong pun mendampingi Kim Tae-san, dan ternyata Min Yong adalah istri Kim Tae-san. Kembali ke Kang yang sedang memulihkan data handphone milik Min Yong. Dia melihat foto-foto Min Yong yang penuh dengan luka di bagian punggungnya. Dalam foto tersebut nampak wajah Kim Tae-san. Kang segera meminta bantuan temannya untuk mencari solusi, yaitu Won-sik. Won-sik menyarankan agar menaikkan biaya servisnya saja. Tiba-tiba Min Yong datang dan menanyakan berapa yang harus dibayar. Kang menyebutkan $5.000 dan menjelaskan datanya saja yang bisa dia selamatkan. Dia pun menyalinnya ke dalam sebuah flash disk. Min Yong akan membayar $30.000 agar Kang mau tutup mulut soal foto-foto tersebut dan mengancam Kang akan membunuhnya jika foto itu beredar. Min Yong pun pergi dengan membawa flash disk tersebut. Saat di perjalanan, Min Yong pun dihampiri salah satu supir pribadi Kim Tae-san. Dia memaksa Min Yong untuk masuk ke mobil. Ternyata Min Yong dapat keluar rumah saat Kim keluar kota. Supirnya pun menjelaskan bahwa Kim tidak jadi keluar kota dan dia sedang ada di rumah. Min Yong pun ketakutan dan bergegas pulang. Sampainya di rumah, Kim menanyakan dari mana saja Min Yong. Min Yong pun berbohong, tetapi pertanyaan Kim pun semakin detail dan membuat Min Yong tidak bisa menjawab. Karena kasihan melihat Min Yong, supirnya pun mengalihkan pertanyaan Kim dengan memberitahu Kim bahwa sebentar lagi dia ada janji dengan salah satu dokter pribadinya. Karena supir pribadinya baru pertama kali mengantar Kim berobat, dia pun heran kenapa tujuannya bukan ke rumah sakit, melainkan sebuah villa. Saat Kim masuk ke villa tersebut,
Kim pun disambut dan dilayani oleh dua wanita cantik. Tidak lama kemudian datang seorang wanita yang memiliki tato kupu-kupu dan tidak diperlihatkan wajahnya. Karena penasaran, supir Kim coba mengintip. Dia pun kaget, ternyata Kim bukan berobat badan, melainkan berobat yang lain. Karena uang yang dijanjikan Min Young belum juga ditransfer, Won-sik menyarankan Kang agar foto tersebut dimasukkan ke dalam berita saja. Karena saat ini Won-sik juga bekerja di salah satu redaksi berita. Tetapi berita tersebut harus dari sumber yang jelas, karena berita tanpa sumber dapat menghancurkan reputasi redaksi Won-sik. Tetapi Kang menjelaskan bahwa Kim Tae-san adalah teman Sambo dan tidak mudah untuk menghadapinya. Won-sik masih saja menegaskan, jika idolamu tersakiti, apakah kamu akan diam saja? Kang pun terdiam dan kembali melihat foto itu. Akhirnya mereka berdua menuju salah satu warnet untuk memposting foto tersebut. Kang menggunakan akun milik orang lain yang sedang ditinggalkan untuk merokok di luar. Keesokan harinya, Won-sik mengabarkan bahwa postingan mereka semalam sudah terhapus dan menghilang begitu saja. 잠깐 눈 붙이고 일어나서 흔적도 없이 사라졌다니까? 근데 이거는 게시된 흔적 자체가 없어. 야, 그 말... 사진을 찍었어. Jin berpindah di mana Kim sedang menyiksa Min Young terkait postingan tersebut. Ternyata postingan tersebut Kim yang menghapusnya. Karena tidak mengaku, Min Young pun dicambuk. Dan ternyata Kim merupakan seorang yang memiliki kelainan seksual. Setelah menyiksa Min Young, dia pun mengajak Min Young untuk bergoyang. Kembalinya Kang ke apartemen. Dia melihat anak buah Kim yang sedang mengacak-acak apartemennya. Di tengah pengejaran, Kang diselamatkan oleh Min Young. Min Young pun menanyakan kenapa Kang memposting foto tersebut. Kang menjawab bahwa dia hanya ingin membantu Min Young. Min Young pun kesal karena selama ini dia telah mempertaruhkan nyawanya supaya saat pemilihan pemilu berlangsung dia akan mempostingnya sendiri. Akhirnya Min Young pun mengajak kerjasama Kang untuk menghancurkan Kim. Karena Min Young ingin balas dendam, serta Min Young sedang mencari tahu di mana lokasi Kim menyembunyikan uang gelapnya selama ini. Kembali kepada Kim yang sedang latihan pedang. Tiba-tiba anak dari Kim beserta menantunya datang. Tetapi Kim nampak tidak menyukai menantunya itu dan mengabaikannya. 좋아하시는 한우 세트 사왔어요. 2+급이에요. Saat akan makan malam bersama, Min Young sengaja menumpahkan masakan agar supaya dia dapat keluar dari rumah dengan alasan membeli makanan di luar. Tujuannya adalah ia ingin menelpon Kang dan menanyakan rencana selanjutnya. Min Young pun menggunakan telepon milik restoran. Kang menyarankan agar Min Young dapat mengakses handphone Kim supaya Kang dapat mengkloning dan menyadapnya. Saat malam, Min Young mencampurkan obat tidur ke dalam teh milik Kim. Min Young juga meminta izin kepada Kim untuk mengunjungi ibunya besok, serta meminta membeli handphone baru karena yang lama sudah dihancurkan oleh Kim. 그리고 민영아, 이번엔 내가 네, 알겠어요. Saat Kim sedang tidur, Min Young segera membuka handphone Kim dan Kang pun berhasil mengkloningnya. 암호 무력화하는 바이러스 심어서 다시 된 거예요? 휴대폰에 저장돼 있던 자료들 다 Kang pun kaget melihat foto-foto di dalam galeri Kim. Banyak terdapat foto-foto mesra Yura bersama salah satu K-pop bernama Chris. 를 강유라한테 가져가서 도움 요청하면 괜찮지 않을까? Yura ini adalah lawan dari Kim di pemilihan kandidat calon nomor urut 2. Dan ternyata Kim sudah memiliki senjata untuk melawan dan menjatuhkan Yura di pemilihan nanti. Ya, benar saja, kita langsung diperlihatkan Yura dengan Chris yang sedang main air. Min Young pun mengunjungi ibunya. Saat akan masuk, supirnya pun mengingatkan Min Young jangan berbuat macam-macam
karena dia sudah diperintahkan oleh Kim untuk melaporkan semua kegiatan Min Young. Ternyata di sana ada Kang yang sedang menyamar sebagai tukang internet. Ternyata Min Young dan Kim sudah merencanakan sebelumnya. Paparazi dari Yura tertangkap oleh anak buah Kim dan dia melihat foto-foto tersebut. Kim melihat salah satu foto terdapat Min Young yang sedang bersama Kang. Kim pun murka dan langsung mengutus anak buahnya untuk menangkap Min Young dan Kang. 집으로 가지 말고 메이빌 호텔로 가. Min Young pun dibawa ke salah satu hotel dan di sana ajudan dari Kim meminta HP milik Min Young dan mengunci Min Young dari luar. Ternyata Min Young membeli 2 buah handphone dan segera menghubungi Won-sik. Karena takut, Kang meminta bantuan Yura untuk melepaskan Min Young dari hotel. Yura berkata bahwa ini dapat membahayakan dirinya. Akhirnya, Kang mengatakan kepada Yura bahwa dia menyimpan data dan info milik Kim. Mendengar itu, Yura setuju dan memberikan nomor telepon pribadinya. Dan Yura segera menjemput Min Young di hotel dengan membawa media. Mereka bertiga bersembunyi di perkemahan milik bibi dari Yura. Mereka merencanakan akan menyebak Kim di villa pribadinya. Supaya persembunyian mereka tidak diketahui, Won-sik mengembalikan mobil milik Yura dan menukar dengan mobil rental. Sekembalinya Won-sik, dia membawa minuman yang dibelinya di sebuah apotik di pinggir jalan. Mendengar kata apotik, Kang langsung mengecek handphone cloningannya. Di dalamnya banyak terdapat pesan yang menyebutkan berbagai nama apotik. Kang dan Min Young akhirnya mengetahui di mana selama ini uang milik Kim disembunyikan. Karena suhu udara yang dingin, Kang tidak bisa tidur. Dia coba mengecek Min Young dan ternyata Min Young masih mengobati luka yang ada di punggungnya. Melihat itu, Kang merasa kasihan dan dia coba membantu Min Young. Dan satu lagi anak dari Kim dan istrinya. Ternyata wanita bertato kupu-kupu yang memijat Kim di awal film adalah menantunya sendiri. Dan Kim memberi pesan kepada menantunya untuk datang ke villa pribadinya besok. Mendengar itu, Min Young pun mengabari anak Kim untuk datang juga ke villa tersebut. Mereka memantau dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Kim datang dan disusul oleh menantunya. 알았어. 좀 웃지 그래. Won-sik yang sedang menunggu di mobil tertangkap oleh anak buah Kim. Kang dan Min Young pun dikejar. Dalam pengejaran, Kang menelpon Yura dan memberitahu lokasi mereka. Mereka pun tertangkap. Saat Kim akan menembak mereka, anaknya pun tiba. Min Young segera memberitahu bahwa istrinya juga ada di sini. Kim mengejar dan segera membunuh menantunya tersebut. 기철아, 우선 내 말 들어. 어? 어떻게 된 거냐고? 연정아! 그러니까 새로 시작하자 기철아. 저것 Kim pun mati di tangan anaknya sendiri. Atas kematian Kim, Yura pun menang dalam pemilihan. 김태산 후보의 사망과 관련하여 이제까지 드러나지 않았던 Sementara itu, Kang dan Min Young mengambil semua uang milik Kim yang tersebar di apotik pedesaan.
Simpulan dari film ini adalah membuat Duduk pun menjadi serba salah. Gimana cerita filmnya? Seru campur gerah kan? Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam narasi. Bye bye.